Hai, assalamualaikum, balik lagi sama aku di Hani Farida Small Garden. Oke teman-teman, jadi sore ini aku mau ajak kalian buat berkebun lagi. Dan untuk berkebun di sore hari ini kita tidak melakukan kegiatan yang cukup berat ya teman-teman. Dan sebetulnya kemarin itu aku mau ajak kalian buat berkebun, tapi sayang cuaca tidak mendukung dan hujan itu belum reda. Dari pagi sampai akhirnya malam teman-teman redanya, dan itu tidak memungkinkan untuk aku ajak kalian buat berkebun. Dan sore ini karena cuacanya sudah cukup mendukung, walaupun sedikit mendung tapi nggak masalah. Yang penting aku mau ajak kalian buat panen-panen, karena sore ini aku tuh seneng banget. Ini adalah momen terepik ketika kita mau mengunjungi kebun kecilku. Jadi buat kalian jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Hani Farida Small Garden. Hai gardeners, jadi sebelah sini teman-teman bisa teman-teman lihat sayur kangkungku sudah tumbuh, dan ini tuh cepet banget, kira-kira usianya sekitar 35 hari ya. Cepet banget kalau kangkung. Ini kemungkinan mau aku panen, tapi sayang banget aku masih mau menikmati keindahan si kangkungku ini. Padahal ini aku tanam di depan rumah loh teman-teman, dan di lahan yang sempit ini aku bisa nanam beberapa sayuran. Nah di sini ada yang di polybag kecil-kecil itu ada stroberi, terus yang di sana ada ada bayam Brazil tuh, contohnya seperti ini. Ini bayam Brazil yang kemarin aku pruning, sekarang dia sudah tumbuh subur. Di sini juga ada mentimun. Terus aku perkenalkan lagi yang di belakang sini ada tanaman kacang panjang ya. Terus yang sebelah sini adalah bibit dari cabai merah besar. Nah, sudah seperti ini nanti sudah saatnya buat kita tanam. Dan teman-teman, kita mau ke dalam dulu, mau lihat tanaman apa saja yang kemungkinan bisa kita panen sore ini. Let's go. Inilah teman-teman sayuran yang ada di pintu masuk kebunku, dan ini tuh masih kelasannya masih di gerbang kebun, tapi di sini aku sudah gagal fokus sama sayuran sawiku. Nah di sini sepertinya sudah mau berbunga, jadi daripada ketuaan kita panen aja. Gimana, kalian setuju nggak? Ini tuh sawi organik ya teman-teman. Jadi kalau sawi organik itu ya seperti ini, bolong-bolong, itu nggak masalah. Kalau ada hewan maupun binatang yang masih menyukai daun ini, itu tandanya sawi ini aman untuk kita konsumsi karena tidak mengandung bahan kimia. Oke teman-teman, di sini untuk caisimnya kita cabut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen caisim yang super jumbo. Nah teman-teman bisa lihat ya, di sini memang daunnya itu ada yang bolong-bolong, tapi nggak masalah. Ini sehat banget kalau kita konsumsi karena yang kita tanam ini adalah sayuran organik gitu. Terus kita mau ambil lagi. Mudah banget teman-teman dalam mengambilnya, karena memang ini medianya itu sangat amat gembur. Jadi kalau kita mau ngambil itu sangat cepat dan mudah sekali. Ini yang sudah mulai besar kita ambil juga. Kita dapat caisim segini. Nanti kita mau masak sayur bobor, terus kita kasih kecambah. Wow, bisa jadi menu sore ini. Untuk menu sore ini kita nggak usah petik semuanya, kita petik 3 pohon sawi. Sudah segini teman-teman banyaknya, Masya Allah. Dan ini fresh langsung dari kebun. Jadi kalau kita punya kebun itu senangnya seperti ini. Lanjut kita mau cross check keadaan yang sebelah sana. Ikut aku ya. Oke teman-teman, perlu kalian tahu yang sebelah sini ini masih dalam proses pertumbuhan, dan teman-teman bisa lihat ya, sebelah sini ini adalah semaian dari bibit pakcoy. Nah ini pakcoy sudah mulai berkecambah. Terus yang sebelah sini ada caisim juga atau sawi, sama yang sebelah sini ada kangkung. Dan untuk yang sebelah sini teman-teman, ini adalah labu siam. Doakan saja semoga labu siamku ini dia bisa tumbuh lebat ke sana gitu ya teman-teman. Ini juga ada bawang daun, dan ini tuh bawang daunnya masih tahap proses pertumbuhan. Karena yang di depan itu tempatnya udah nggak cukup teman-teman, daripada space yang sebelah sini kosong, akhirnya aku tanami bawang daun gitu ceritanya.
Sekarang aku bakalan tunjukin ke kalian untuk kebunku yang ada di depan. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini yang di depan ini juga ada bibit sayur caesimku, tapi masih kecil ya. Bukan hanya di polybag saja, tapi aku juga nanam di rice bed seperti ini. Dan teman-teman, di sini aku itu juga nanam bawang pre yang ada di belakangku ini sampai sana. Nah, di sini aku nanam sekitar ada 76 polybag. Dulu itu bahkan banyak banget teman-teman, ada 100 lebih, tapi karena memang banyak yang beli, terus aku juga ngasihkan beberapa ke saudara, akhirnya tersisa di 76 polybag ini. Dan aku pengen ya teman-teman, masih pengen, belum ada niat. Semoga saja, doakan ya teman-teman. Aku pengen nambah jumlah polybag khusus untuk bawang daun ini, kita tambah jadi 200 polybag kayak gitu. Terus gimana prosesnya kita nanti berkebun khusus bawang daun di halaman rumah, tentunya disesuaikan dengan iklim yang ada di desaku ini. Dan kebetulan iklim yang ada di desaku ini cenderungnya panas. Jadi untuk bawang daun ini sebetulnya dia cocoknya di daerah dataran tinggi. Tapi kok ini aku tanam di daerah dataran rendah, dia juga bisa tumbuh dengan baik. Jadi nanti aku pengen memperbanyak ini. Oke, jadi untuk ulasan tentang bawang daun ini nanti aku bakalan bikin video khusus, satu video untuk si bawang daun ini. Jadi buat teman-teman semuanya tidak bingung. Dan di sini teman-teman, aku tuh saking senengnya kemana-mana bawa ini. Tapi nanti kalau nggak ada cemilan, kita juga pasti, aduh, nggak enak ya. Lebih baik kita menuju ke selatan. Kita mau lihat singkongku sudah ada isinya apa belum. Ikuti kegiatanku. Tuh teman-teman, ini adalah sekilas dari cuplikan bawang daunku yang aku jadikan pagar di sekeliling kebun. Teman-teman bisa lihat ya kan. Di sini sudah rapi karena memang baru aku seset, dan ini merupakan bawang daun yang masih remaja, masih dalam proses pertumbuhan. Dan yang sebelah sana juga teman-teman tuh. Gimana tuh, kalian nggak pengen ya nanam seperti ini? Buat mom semuanya, kalian boleh kok coba nanam seperti ini di halaman rumah kalian. Nanti kalau bawang daunnya bisa seperti ini, pasti kalian tuh seneng banget dan bakal ketagihan. Oke teman-teman, jadi untuk kebun yang sebelah sini itu sebetulnya dekat dengan kebunku yang ada di depan, karena ini dulu itu lahan yang kosong dan nggak terpakai. Di sini aku mau coba ambil. Kayaknya untuk ketelaku ini sudah ada isinya teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sini. Aku kasih tahu ke kalian, tandanya kalau sudah ada isinya itu biasanya gulutannya yang aku buat itu tanahnya retak seperti ini. Sini aku kasih tahu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Biasanya kalau sudah terisi itu tanahnya, ini kan aku buat gulutan kayak gitu. Ini tanahnya retak tuh. Kalau tanahnya retak seperti ini biasanya sudah mulai ada isinya. Ini kemarin juga habis aku dongkel ya, aku cuma mau lihat aja sudah ada isinya apa belum, ternyata sudah. Dan sekarang kita mau coba buat jebol untuk yang ini aja ya, satu pohon aja mungkin cukup ya teman-teman untuk sore ini. Ya Allah, jangan hujan dulu ya, aku mau ambil ketela pohon nih. Kira-kira kuat nggak ya teman-teman? Kalau nggak kuat nanti aku terpaksa harus panggil suamiku. Sebentar, kita harus pasang kuda-kuda dulu. Oke, baik, di sini kita akan coba cabut singkong. Ya, wow, Masya Allah. Apakah hasilnya akan zong pemirsa? Jangan kemana-mana, tungguin aku cabut singkong. Langsung aja ya, 1, 2, 3. Wow, Masya Allah, wow. Gede. Wow, walaupun isinya hanya 2, tapi besar pol. Ya Allah, ki apa iki? Aduh. Wow, lumayan teman-teman sore ini. Ini padahal belum ada 6 bulan loh teman-teman. Tapi isinya sudah segini, dan teman-teman bisa lihat ya kan, tanahnya tuh banyak kerikilnya kayak gini loh. Tuh, banyak kerikilnya, banyak batuannya. Tapi di sini aku memang punya sedikit teknik buat nanam singkong di pekarangan seperti ini. Nanti aku bakalan jelasin ya ke kalian, bakalan bagiin tips ini ke kalian. Semoga kalian yang nanam singkong bisa
gede-gede kayak gini. Masya Allah. Hari ini, sore ini kita makan lezat. Ini gimana ya? Kita patahin aja. Au, au, au. Aduh, aduh. Ini bahaya kalau enggak. Iya. Gusti. Wah, ini ya Allah, ya Allah. Kena singkongku yang lainnya yang masih kecil, teman-teman. Ini jadi harus aku bersihkan dulu, harus aku sisihkan. Aduh. Aduh, Nak, kamu kena itu ya. Ini kayaknya juga sudah ada isinya, tetapi biarin dulu aja lah ya. Satu aja udah cukup dan oh, patah. Tara, kita dapat singkong. Tentunya singkong yang fresh dan segar sore ini untuk kita makan. Oke teman-teman, akhirnya alhamdulillah aku sudah dapat singkong ya. Ini lumayan bisa kita masak untuk sore ini. Dan terima kasih buat kalian yang setia nemenin aku buat berkebun hari ini. Dan untuk kalian yang punya saran maupun request, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian dulu berkebun kita hari ini. Saya Hani Farida undur diri dan kita bakal buat video lagi di next video. See you next time. Dapat singkong.